Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang menghadapi masalah, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh ditimpa masalah. Supaya kita tetap tegar, mari menerima kekuatan dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 31 Mei 2022, tertulis di 2 Korintus 3 ayat 4. Demikian dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, posdo rohanami taringot tusi, tude Batak, marhite hite Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kadang-kadang tidak semua hal berjalan seperti yang kita mau dalam kehidupan kita ini. Baik pelayanan, hubungan cinta kasih, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Hal itu terjadi karena selalu aja ada hal yang di luar kendali kita menghampiri kehidupan ini. Demikian juga yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam perjuangannya mengkabarkan Injil. Meskipun dengan penuh strategi untuk menyebarkan Injil, namun tetap hasilnya dia pasrahkan penuh kepada Tuhan. Karena dia tidak mampu mengendalikan cara dan bagaimana firman itu tersebar. Iman dan kebergantungan yang penuh nampak dalam semua pelayanan Paulus, khususnya di tengah-tengah jemaat Korintus yang penuh dengan tantangan. Korintus adalah kota yang menjadi pusat pembangunan, perdagangan, dan industri, serta pusat olahraga. Banyak pertandingan diadakan di sana. Situasi dan keadaan kota ini mempengaruhi iman jemaat yang harus menghadapi tantangan yang begitu berat, serta godaan dan rayuan untuk menjadi masyarakat yang konsumtif dan materialistis. Di Korintus, Paulus bukan hanya berhadapan dengan penyembahan kemaksiatan atau penyembahan terhadap berhala dan kekayaan, tetapi juga orang Yahudi yang sudah lebih dahulu ada dan ingin mencari nama sendiri dalam gereja Korintus. Jemaat di Korintus mudah menerima Injil, tetapi tidak terlalu mudah menerima Paulus dengan latar belakangnya, yaitu Saulus. Ketika dia adalah seorang Yahudi yang fanatik dengan Taurat. Kendati demikian, Paulus tidak mementingkan bagaimana dia diterima. Yang penting adalah Injil diberitakan. Dan dengan kegigihan Paulus dalam pelayanannya di jemaat Korintus diubahkan menjadi pengikut Kristus. Keberhasilan Paulus dalam pelayanannya tidak pernah dia perhitungkan sebagai usahanya sendiri, melainkan karena keyakinannya akan pertolongan Tuhan saja. Itulah yang disampaikan oleh renungan kita hari ini bagi kita. Kuasa Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat menghadapi segala tantangan dan hambatan yang menyulitkan dan yang terbentang dalam perjalanan hidup kita. Keyakinan terhadap kuasa Allah adalah dasar kehidupan kita agar kuat dan tegar menghadapi segala kejahatan dalam dunia ini. Keyakinan akan kuasa Tuhan membuat kita hanya mengandalkannya dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan berarti berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Tahukah saudara bahwa seekor lebah yang terjatuh ke dalam gelas bening tidak akan bisa keluar dan terbang kembali? Karena seekor lebah akan sibuk berputar-putar di sekeliling gelas sampai pada akhirnya dia mati. Alasannya, lebah ternyata tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya, tetapi hanya akan berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran-pinggiran gelas.
Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Semua jalan tertutup. Akibat ketidaksadaran lebah untuk melihat jalan keluar yang ada di atas, lebah itu akan menemui ajalnya. Sifat lebah ini menarik untuk digunakan sebagai analogi dari seringnya kita lupa melibatkan Tuhan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Seperti halnya lebah, kita sering lupa bahwa ada Tuhan di atas segalanya yang sanggup memberikan jawaban, jalan keluar atau pertolongan. Tidak peduli seberat apapun masalah yang kita hadapi, Dia ada untuk kita. Tapi sama seperti lebah itu, kita seringkali hanya berputar-putar mencari cara untuk melepaskan diri kita dari masalah. Terus mengandalkan kekuatan kita sendiri saja. Atau berharap pada manusia lain, keluarga, kerabat, atau teman relasi kita. Bahkan sehingga kita terjerumus ke dalam alternatif-alternatif yang padahal dianggap jahat di mata Tuhan. Tapi lupa mengarahkan pandangan kita ke atas, ke arah di mana Tuhan bertahta. Dengan kata lain, kita sibuk mencari solusi dengan cara-cara dunia ini dan lupa memandang Allah yang penuh kuasa itu. Lupa menempatkan Tuhan dan firman-Nya yang sesungguhnya sanggup memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup kita. Apabila hari ini Anda tengah terjepit oleh sebuah masalah dan masih terus berputar-putar dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri atau orang lain, ini saatnya kita mulai melihat ke atas. Pandanglah Tuhan dan segeralah menyerahkan segala beban Anda kepadanya. Percayalah sepenuh hati bahwa Tuhan jauh lebih sanggup dan Dia sanggup membantu kita untuk keluar dari segala masalah yang kita hadapi saat ini. Dan yakinlah kepada Allah yang telah menganugerahkan anaknya Tuhan Yesus sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar bagi kita di dalam kuasa penyelamatannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kuatkanlah iman kami di setiap jalan hidup kami, agar kami aman dalam lindungan-Mu. Timbulkanlah keyakinan kami dan bangkitkanlah semangat kami agar kami bersandar dan berharap kepadamu untuk mewartakan kepada dunia bahwa Engkau mengasihi semua orang percaya. Ajarlah kami dengan kuasa Roh-Mu untuk hidup dengan mengandalkan Engkau, agar kami dimenangkan menghadapi setiap hambatan hidup yang menanti kami di sepanjang kehidupan ini. Beri hati yang setia bagi kami untuk meyakini firman-Mu, agar kami menjadi pemenang dan layak menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas dan libatkanlah Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Salam sehat, Tuhan memberkati.